Alhamdulillah, pada malam yang ke-10 atau malam yang ke-9 Ramadan 1443 Hijriah, alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Ini perlu kita sadari bersama bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang amat berarti dalam kehidupan kita. Jadi kehadiran kita di masjid seperti ini, di Masjid Nurul Jihad ini adalah salah satu wujud kesyukuran kita, mensyukuri atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang sama berbahagia, mari kita sejenak merenungkan betapa banyak orang yang harus mengorbankan dari apa yang dimilikinya. Kalau petani kebun dijual untuk biayanya untuk dipakai berobat. Nah, itu banyak yang alami hal yang seperti itu. Kesehatan ini kita diberikan oleh Allah secara gratis. Sisa kewajiban kita, tanggung jawab kita bagaimana cara memeliharanya. Selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, salah satu cara untuk memelihara kesehatan umat manusia, sabda Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi dalam satu tahun 12 bulan, satu bulan itulah bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk siam, untuk puasa, memberikan kesempatan organ tubuh kita untuk beristirahat. Karena kalau tidak berpuasa, lambung kita itu kerja terus menerus. Bulan suci Ramadan dibatasi selama sebulan. Cukup makan malam, istirahat, makan di siang hari, makan dan minum. Dan segala aktivitas hendaknya difokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsep yang dibangun, konsep dasar yang disampaikan kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Salam dan salawat tanpa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan.
perang kubra, perang Badar pertama kubra juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi tak kala bulan suci Ramadan, Rasul fokus pada bacaan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Dan tentu kita umatnya, ya, itulah keteladanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, betapa beratnya puasa itu tetap juga terjadi perang kubra, perang Badar kubra. Ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, patut kita memuji kepada Allah. Kita sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan lingkungan kita kondusif, aman. Masjid terbuka 24 jam. Dan Ramadan seperti ini tentu kita telah berbagi antara satu dengan yang lain. Dan orang yang mampu, orang yang kaya juga turut merasakan bagaimana rasanya kondisi kita bila kita tidak makan dalam sehari. Kalau orang kurang mampu atau orang miskin, bisa dikata mereka sudah terbiasa dengan makan apa adanya. Tapi kalau orang mampu, orang kaya, datang bulan suci Ramadan seperti ini, diwajibkan semuanya. Baik mukmin perempuan, selagi dia sudah dewasa, kaya miskin, aturan puasa sama. Kaya dan miskin sama. Dan disinilah lahir kebersamaan dalam menahan lapar dan dahaga. Inilah lahir kebersamaan menahan lapar dan dahaga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama berbahagia, materi kita pada malam hari ini yaitu dua kemusyrikan. Dua kemusyrikan. Setiap muslim harus menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Jadi kehadiran kita di masjid ini, mari kita sadari bersama bahwa masjid adalah tempat sarana ibadah, tempat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah salat. Itulah ibadah yang kita lakukan sebagai umat Islam. Yang kedua, dua bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan besar, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyembah berhala, itu sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah
dapatkan. Tahu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy itu mayoritas menyembah berhala atau menyembah patung pada waktu itu. Datanglah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami beberapa ujian. Di antaranya dia harus terusir atau tersingkir atau disingkirkan oleh keluarganya sendiri yang tidak ingin mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita selaku umatnya, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena kita terhindar dari hal yang seperti itu. Artinya kita lahir dalam keadaan muslim, kita lahir dalam keadaan mukmin. Yang kedua adalah riya, mengharapkan pujian dari amal yang dilakukan. Ini yang amat berbahaya. Karena nampak dia beribadah, tapi dia tergolong musyrik karena dia mengharapkan keridaan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahaya riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Mereka salat tapi salatnya sia-sia bukan karena Allah, akan tetapi mengharapkan pujian dari sesamanya. Di sini patut kita berhati-hati dalam pelaksanaan ibadah. Termasuk ibadah puasa yang kita lakukan ini. Kalau ibadah puasa adalah ibadah yang amat rahasia. Kalau bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah puasa itu mudah kita batalkan atau mudah kita rusak. Kalau kita sekarang ini bandingkan tahun-tahun sebelumnya, kalau sekarang ini kalau di rumah kita, di dapur kita memasak sudah serba listrik, sudah tidak berasap kita punya dapur. Bisa dikunci saja rumah, kamar, bisa kita makan di dalam. Kalau dulu ada yang memasak, bisa dicurigai karena dapurnya berasap. Sekarang sudah tidak lagi. Tapi atau kita di atas gunung, di tengah kebun, tidak ada yang melihat kita, bisa saja kita makan. Atau sambil mandi bisa saja kita minum. Itu kalau kita takutnya hanya kepada sebatas pandangan sesama. Tapi kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu keyakinan, innallaha sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat, maka dimanapun kita berada, di kondisi apapun, tetap kita laksanakan ibadah puasa karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Apa yang kita lakukan, Allah senantiasa melihatnya. Nah, inilah keyakinan kita. Jadi bulan Ramadan bisa dikata bulan uji iman,
uji Islam, keislaman kita, dan uji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia, untuk menumbuh suburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ke-31 ayat 13 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala abadikan, yaitu ungkapan Luqmanul Hakim. Wa isqala Luqman li'ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ia memberi pelajaran kepadanya, janganlah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, kalau kita sekarang ini, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita ini semua menginginkan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena kemajuan tentang larangan syirik dan lain sebagainya, alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa pelajari melalui dunia pendidikan. Tapi ada hal yang mendasar di era kita sekarang ini adalah bagaimana agar kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari anak kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tiada putusnya, berikanlah bimbingan pelajaran agama, khususnya adalah mengenal dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini paling tepat kita lakukan uji latihan anak kita, latihan azam. Karena azam itu di dalamnya juga sudah ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepanjang anak kita mengamalkan atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sepanjang itu juga kita dapatkan pahala dari apa yang diucapkan oleh anak kita, berkat bimbingan apa yang telah kita bimbing kepada mereka di waktu kita hidup maupun setelah kita meninggal. Sepanjang anak kita ini mengamalkan ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu, atau ucapan kalimat la ilaha illallah, ini ringan dan amat berarti di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, ajarilah anak kita
bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir. Karena Al-Fatihah adalah bagian syarat wajib salat. Setiap kali anak kita salat, maka setiap itu juga kita mendapatkan pahala dari apa yang telah diajarkan oleh kita kepada anak-anak kita. Dan itu berkesinambungan terus menerus. Sebaliknya, jangan sekali-kali kita mencontohkan perbuatan kejahatan kepada anak kita, karena itu juga dapat berkembang. Jadi kita harus hati-hati memberikan contoh yang baik, maka itu adalah memang diikuti dengan kebaikan dan harus diperbanyak. Tapi kalau kejahatan hendaknya kita tinggalkan, karena juga akan diikuti kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus Masjid Nurul Jihad ini dan jamaah tarawih pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Banyak hal yang bisa kita sampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tentu kita akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Mungkin sampai di sini apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.